Oke oke. Kalau upaya yang dilakukan pemerintah ya, kita kan Mhm. sekarang sudah punya Badan Pangan Nasional ya dengan Bulognya ya. Khusus untuk beras, ini kan tadi saya bilang ada beras, ada telur ya. Khusus untuk beras kita lihat ya, beras ini memang kemarin itu kan ada polemik mengenai cadangan, beras pemerintah atau CCBB di Bulog itu kan hanya sekitar 600.000 ton ya, Mhm. sementara idealnya 1,2 juta ton. Dan pemerintah sudah meminta Bulog, Kementan untuk menyediakan beras sampai dengan 1,2 juta ton minimal gitu ya. Dan, kemarin itu waktu rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan DPR tanggal 23 November itu disepakati bahwa Kementan, berjanji untuk menyediakan dalam waktu 6 hari kerja ya, assurance gitu, bahwa akan ada tambahan sekitar 600.000 ton, beras gitu ya. Nah, kalau melihat dari data terkini, kemarin itu ada surat dari Dirjen Tanaman Pangan ya, Kementan kepada DPR yang memastikan bahwa ada pasokan sekitar 610.000 ton hingga akhir Desember 2022. Artinya sebenarnya data ini cukup data berberasan ini cukup, tersedialah pasokannya gitu Mhm. ya. Di samping itu ya BPS di rilis yang sama, rilis inflasi kemarin, itu kurang lebih menyebutkan gini loh, bahwa sebenarnya ini bukan di rilis inflasi ya, pokoknya di rilis sebelumnya ya, dia bilang bahwa produksi beras kita itu tahun ini diperkirakan 32 juta ton ya. Sementara kalau misalnya terjadi konsumsi itu 2,5 juta ton per bulan, maka otomatis sebenarnya akan ada surplus beras kita 2 juta ton atau sekitar kalau BPS menyebutkannya sekitar 1,7 juta ton gitu. Jadi artinya apa sebenarnya untuk beras sendiri diperkirakan tidak akan menjadi masalah dari sisi stok ya. Nah sekarang kemarin juga dari Kementerian Perdagangan juga menyebutkan bahwa mereka sudah standby buyer itu bukan standby buyer ya, standby seller. Jadi mereka udah Baik. mensecure komitmen untuk mobil Mhm. beras itu 500.000 ton. Sudah Baik. ada Pak. Baik Pak Agung, tadi Anda menjelaskan Ya. pada intinya ini semua stok beras aman begitu, tapi di sisi lain Kepala Bulog sendiri sudah menyatakan perlu impor beras untuk mencukupi kebutuhan. Benarkah memang produksi Ya. beras lokal tidak lagi mencukupi, Pak Agung? Nah itu tadi Mbak, sebenarnya ini permasalahannya ada di data ya, jadi ada Mmm. perbedaan data. Kalau Bulog itu kan memprediksi, produksi beras itu berdasarkan luas lahan. Sementara kalau Kementan itu kan melihat dari, ya data yang dimasukkan dari, sentra-sentra produksi. Kita perlu ingat bahwa produksi beras kita tuh nanti itu, tertinggi itu ada di Maret April ya. Kalau sekarang ini memang siklusnya di bulan-bulan ini rendah gitu. Mmm. Jadi kalau, bagaimana pemerintah memastikan itu, ya kita, kalau kita ambil contoh ya, kemarin tuh Jawa Barat, September sampai Desember itu dia bisa memproduksi 2,7 juta ton gabah kering giling loh. Artinya sebenarnya mereka ingin menyatakan bahwa pemerintah nggak perlu impor, tapi kita tetap akan memastikan itu terjadi, sehingga artinya dengan cara kita tetap impor ya, kita tetap mensecure untuk membeli beras, di samping adanya, komitmen dari daerah seperti Jabar, Jatim, dan Jateng yang menyebutkan bahwa mereka sebenarnya ready untuk memberikan tambahan beras. Itu kita, on top dari itu kita tetap, men-secure melalui impor. Jadi saya pikir untuk stok beras, mudah-mudahan tidak akan menjadi kendala. Tapi begini Mbak ya, Mhm. kantor staf presiden, dalam waktu dekat juga akan mengadakan, rapat ya dengan kementerian terkait untuk, secara lebih dalam, lebih jernih untuk melihat kondisi perberasan ini. Tapi itu tadi yang saya sampaikan adalah berdasarkan informasi dari masing-masing kementerian. Saya kira demikian Mbak. Agung, ini apa sih tantangan yang dihadapi pemerintah terkait stok pangan di tanah air, khususnya di tengah musim hujan dan kondisi ekonomi global yang memang sedang kurang baik? Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita melihat siklus, panen pangan kita itu kan sangat bervariasi ya. Seperti tadi saya bilang kalau beras itu di bulan Maret dan April gitu ya. Sebenarnya kan sekarang kita di November dan Desember. Jadi tantangan yang terutama adalah yang pertama bahwa, eee, kita harus menyediakan bahan-bahan pangan itu ya, dari sisi keterpasokannya maupun keterjangkauan harganya, ya kepada masyarakat di tengah kebutuhan yang sedang meningkat kan gitu. Nah itu dapat dari mana? Kalau misalnya kita bisa meyakini bahwa data dari Kementan itu benar, misalnya contoh beras ya, Mhm. tentu kita, eee, kalau itu bisa benar ya tidak perlu impor, tapi kalau misalnya itu masih kurang ya kita akan impor ya. Jadi artinya apa sebenarnya, tantangan utamanya ya kita, terkait dengan data itu sendiri ya. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa pertama data itu valid ya, karena kalau data itu tidak valid maka kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil itu menjadi meaningless gitu atau bahkan bisa terlambat. Bayangkan saja kalau misalnya data itu ternyata dibilang ada tapi ternyata tidak ada ya, kita terlambat untuk mengimpor, kan masyarakat tidak bisa berhenti untuk disuruh berhenti makan kan nggak bisa ya. Tapi gini ya, bahwa, untuk terkait dengan keterjangkauan harga dulu deh.
kalau keterjangkauan harga ini ya, tadi saya menyambungkan dengan yang disampaikan oleh Pak Tutum, bahwa kita itu perlu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, pemerintah sudah punya banyak sekali program bantuan sosial, kemudian ada juga pengalokasian belanja wajib dana transfer ke daerah itu ya, dan transfer umum untuk menanggulangi dampak inflasi. Nah, ini diharapkan program-program ini bisa paling tidak mengurangi lah beban dari masyarakat sehingga mereka tetap bisa berkonsumsi. Kalau enggak, konsumsi kita akan turun dan kalau karena pertumbuhan ekonomi kita di-drive oleh consumption, maka pertumbuhan ekonomi kita akan turun gitu ya. Tapi untungnya dalam 3 kuartal terakhir pertumbuhan ekonomi kita terus naik ya, bahkan berakselerasi ya. Kita di G20 itu mungkin 4 atau 5 terbesar lah dari sisi pertumbuhan ekonomi. Yang itu yang perlu kita jaga ya, termasuk diantaranya dengan menjaga ketersediaan pangan ini, Mbak.